Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kain dengan panjang 1,25 meter dan lebar 1,5 meter ya. Ini sudah saya lipat dua ke arah lebar. Bagian tepian kainnya kita buang saja. Pertama di sini kita kasih tanda 7,5 cm. Kita garis dulu. Lalu maju 1,5 cm untuk garis kancing ya. Kita garis juga. Nah, yang 7,5 cm ini kalau tempat kancingnya berbeda sebenarnya bisa 5 atau 5,5 cm ya. Misalnya seperti untuk seragam anak sekolah. Tapi karena model tempat kancing di sini berbeda ya, maka saya buat 7,5 cm. Terus di bagian bawah kita buat garis sudut seperti ini. Ini kurang lebih 4 cm untuk jatah lipatan. Sekarang kita ukur tinggi dari garis lipatan ya, yang ini 70 cm. Kita garis dulu. Terus di sini dari garis kancing ya, kasih tanda dulu 22,5. 22,5 adalah setengah lebar pundak. Lebar pundaknya 45, setengahnya berarti 22,5. Kita kasih tanda dulu, lalu mundur sekitar 1 cm. Dan di sini turun 4 cm ya. Terus di sini dari garis tepi kasih tanda 8 cm. Dan turun 7,5. Kita garis dulu seperti ini. Di titik ini kita kasih garis sudut ya, ini untuk garis bantu saja. Selanjutnya untuk garis dada, di sini kita perhitungkan dulu nanti pundak badan belakangnya akan naik berapa senti ya. Dan karena untuk yang ini nanti akan naik 7 cm, maka di sini kasih tanda dulu 7 cm. Lalu yang 7 cm ini kita bagi 2 berarti 3,5, kita kasih tanda. Nah, baru dari titik 3,5 cm ini turun setengah lebar pundak dikurangi 1. Lebar pundaknya 45, setengahnya 22,5. Kita kurangi 1 berarti 21,5 ya. Kita kasih tanda. Kita garis dulu. Lalu untuk garis pinggang dan pinggul, kalau mau di sini kita kira-kirakan saja turun 17 cm ya. Terus turun lagi 18 cm untuk garis pinggul. Untuk lebar dada, di sini kita kasih tanda 25 cm dari garis kancing ya. 25 cm ini adalah seperempat dari lingkar dada. Lingkar dadanya 100, seperempatnya berarti 25 cm dari garis kancing ya. Kita kasih tanda. Di sini juga kita buat sama saja 25 cm ya. Kita garis lurus dulu seperti ini. Nah, di bagian pinggang ini kalau mau dibuat agak slim, di sini kita bisa kurangi sekitar 1,5 cm ya. Kita garis. Jadi pakai garis yang ini boleh atau yang lurus juga boleh. Terus lingkar ketiaknya di sini garisnya kita lanjutkan dari atas ngikuti garis sudut dan ke bawahnya disesuaikan. Selanjutnya untuk posisi kantong, dari garis dada biasanya naik sekitar 2 cm. Kita garis dulu dan bisa dibuat agak naik ke bagian samping ya, sekitar 0,3 cm ya, sedikit saja. Lalu dari garis tepi kita buat 6,5 cm dan lebar kantongnya 11,5 ya. Untuk tinggi kantongnya biasanya dari lebar kantong ditambah 2,5 cm ya. Karena lebar kantongnya 11,5 ditambah 2,5 cm berarti 14 cm ya. Di sini kita kasih tanda. Lalu dari garis tepi sama 6,5 dan lebarnya 11,5. Di sini 14 juga. Kita garis dulu.
Untuk bagian sudutnya di sini bisa kita kasih tanda 1,7, di sini 1,7, 1,7, 1,7 ya. Dan untuk gambaran posisi tutup nanti di sini kita kasih tanda sekitar 4,7 ya. Kita garis. Nah, terus untuk bagian samping ini, karena biasanya setelah dipakai nanti bagian ini akan kelihatan turun, maka antisipasinya di bagian ini kita bisa naikkan sekitar 1 atau 1,5 cm ya. Di sini saya buat 1 cm saja. Kita sesuaikan lagi garisnya. Sebelum digunting, bagian yang bawah yang ini kita buat lebih pendek karena tidak butuh terlalu lebar ya. Kita tarik saja seperti ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita gunting. Untuk bagian leher kampuhnya kita buat sekitar 1,3 cm. Dan untuk bagian pundak di sini saya buat sekitar 2 cm. Terus bagian kerong ketiaknya sekitar 1,3 cm. Dan untuk bagian samping kita buat agak gedean ya, sekitar 2,5 cm. Terus bagian bawah kita paskan di garis yang ini ya. Jangan lupa garisnya kita jiplakan ke bagian sebelah lagi ya. Dan untuk garis lipatan bawah kita jiplakan ke bagian luar. Terus untuk garis lipatan di sini kita jiplakan juga ke bagian luar ya. Kantong juga sama kita jiplakan ke bagian luar. Nah, seperti ini posisi kantong nampak dari bagian luar ya. Badan depan sudah selesai. Selanjutnya untuk badan belakang. Nah, sisaan kain ini kita tinggal balik saja seperti ini. Lalu badan depannya kita jiplakan di sini. Dan jangan salah, lipatan kain ini harus pas di garis kancing ya, di sini. Kita posisikan seperti ini. Nah, sekarang di sini sesuai yang sudah direncanakan tadi, kita naik 7 cm ya. Dan 7 cm ini kita bisa ngambil dari garis jahitan atau dari guntingan ya. Kalau kita ngambil dari garis guntingan, maka di sini tanda untuk guntingan, dan kalau ngambilnya dari garis jahitan, maka di sini juga tanda untuk jahitan ya. Dan supaya lebih mudah, saya biasa ngambil 7 cm ini dari garis guntingan ya. Di sini kita naik 7 cm dari garis guntingan saja ya. Di sini juga 7 cm dari garis guntingan. Kita garis dulu. Terus di sini dari garis jahitan ya, yang ini naik 3,5 cm. 3,5 cm ini adalah setengah dari naik pundak 7 cm ya. Terus dari titik ini cari angka 22,5. 22,5 ini adalah setengah lebar pundak ya. Pundaknya 45, setengahnya berarti 22,5. Kita kasih tanda. Lalu maju sekitar 1 atau 1,3 cm ya untuk jatah kampuh nanti. Dan di sini keluar sekitar 2 cm. Sekarang kita garis di titik yang ini ya. Garisnya sampai atas. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita cek lebar pundak badan depan ya. Di sini ada 18,5 termasuk kampuh untuk jahitan ya. Lalu yang 18,5 ini kita tarik ke pundak badan belakang. Di sini kasih tanda juga 18,5. Lalu di sini kita buat dulu garis sudut ke samping ya.
Lalu kita cek lebar kampuh pundak badan depan. Di sini ada 2 cm. Berarti di sini juga kita turun 2 cm. Lalu turun lagi 3,5 cm. 3,5 cm ini adalah setengah dari naik pundak belakang tadi ya. Terus turun lagi 1,5 cm. Yang 1,5 cm ini adalah rumus ya. Lalu perhatikan di sini kita garis seperti ini ya. Terus garis yang ini kenapa ke sini ya, tidak ke sudut yang ini? Karena garis yang ini adalah garis guntingan, sementara yang ini adalah garis jahitan. Jadi kita bisa buat untuk guntingan di sini seperti ini. Nah, jadi ini adalah garis jahitan ya, sementara yang ini garis guntingan, yang ini garis guntingan, dan yang ini juga garis guntingan. Oke, sekarang kita gunting. Di bagian samping kita ngikuti badan depan ya. Nah, karena di bagian ini tadi badan belakangnya naik sekitar 1 cm, maka untuk badan belakangnya kita gunting lagi di sini supaya jadi lurus ya. Sekarang kita cek lingkar ketiaknya. Di sini kita kasih tanda dulu 2 cm untuk kampuh ya. Di sini juga 2 cm. Lalu kita cek dari titik ini ya. Kita ikuti lengkungannya sampai garis jahitan. Di sini ada 21 cm, lalu sambung dengan kerong badan belakang. Perhatikan angkanya di sini ada 48,5 ya. Kita bulatkan saja 49. Lalu kerung lehernya di sini kita cek ada 12 cm, lalu sambung dengan kerung leher badan belakang. Ada 22,5 kali 2 berarti 45 cm. Kita tulis di sini 45 cm. Terus untuk lapisan pundak badan belakang di sini kita kira-kirakan saja 9 cm ya. Kita kasih tanda. Lalu kita balik dan kita garis ya. Sekarang tinggal tangan ya. Di sini kita ambil 1 lembar saja, lalu lipat seperti ini. Terus di sini kita buat garis sudut dulu. Untuk panjang tangannya saya buat 27 cm. Kita garis sudut juga. Terus di sini maju sekitar 13 cm ya. Dan di sini cari angka setengah lingkar ketiak dikurangi 1. Lingkar ketiaknya tadi 49, setengahnya berarti 24,5, dikurangi 1 berarti 23,5 ya. Kita kasih tanda 23,5. Lalu untuk lebar ujung tangan saya buat 18 cm. Dan di sini kasih tanda dulu 4,5 cm. Lalu kita garis seperti ini. Di sini kita tambahkan garis untuk lipatan. Sekarang kita cek di sini ya, ada 20 cm. Kita bagi 2 berarti 10 cm. Lalu keluar sekitar 1 atau 1,5. Di sini saya buat 1,2 ya. Lalu kita garis seperti ini, perhatikan. Nah, sekarang kita langsung saja gunting. Di sini jangan lupa dikasih kampuh sekitar 1 atau 1,5 cm. Terus untuk bagian ini saya buat 2,5 cm ya. Dan di sini kita kasih lebihan lagi sekitar 1 cm karena ujung tangannya tidak diobras ya. Kita kasih tanda di sini untuk puncak lengan. Terus di sini untuk lipatan ya. Lalu kita buka. Dan untuk bagian depannya kita kerung lagi sekitar 1 cm ya. Oke, seperti ini. Untuk sebelah lagi kita tinggal jiplakan saja seperti ini.
Oke, jika dianggap tutorial ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen-komen, dan dibantu share ke sosial media yang teman-teman punya. Untuk tutorial penjahitannya, silahkan diklik video yang ada di kiri atau kanan layar Anda. Semoga bermanfaat, tetap ikuti Almijan Tailor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.